Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Andriani dengan NIM 0805 1282 12643 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan mengulas materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu dengan judul Praktikum pengenalan software yang terdiri dari 5 software. Yang pertama yaitu ArcGIS, ArcMapper, Envy, Snap, QGIS, dan langsung saja kita ke software yang pertama yaitu ArcMapper. ArcMapper adalah salah satu software atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. ArcMapper mengembangkan metode pengolahan citra terbaru dengan pendekatan yang interaktif, di mana kita langsung melihat hasil dari setiap perlakuan terhadap citra pada monitor komputer. ArcMapper memberikan kemudahan dalam pengolahan data sehingga kita dapat mengkombinasikan berbagai operasi pengolahan citra, dan hasilnya langsung terlihat tanpa menggunakan komputer. Penulisannya menjadi file yang baru. Dapat dilihat fitur-fitur yang terdapat pada ArcMapper. Yang pertama yaitu ada file, edit, new, toolbar, proses, untitled, Windows, dan help, dan macam-macam fitur-fitur yang ada di ArcMapper. Bentar, QGIS. Aku. Ini tadi materinya di sini. Duduk. Yang kita tidak bunyi, sumpah. Software yang kedua yaitu Envy. Envy itu sendiri dapat diartikan sebagai software pengolah data citra yang fleksibel. Envy dapat mengolah beberapa tipe data citra yang berasal dari citra satelit asli, ataupun dari hasil olahan pengolahan data citra lainnya seperti ArcGIS atau ArcMapper. Di samping itu, Envy juga dapat mengolah citra yang berasal dari format generik seperti JPEG, TIFF, GeoTIFF, dan lain sebagainya. Fitur-fitur yang terdapat pada Envy antara lain yaitu file, basic tools, classification, transform, filter, spectral, map, vector, topographic, radar, window, dan help. Software yang ketiga yaitu QGIS atau disebut dengan Quantum GIS. QGIS sendiri yaitu perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dengan menyediakan fungsi serta fitur umum. Q sendiri dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Unix, Mac, OS X, Windows, dan Android. Fitur dasar QGIS yaitu dapat menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format dan proyeksi yang berbeda. Yang kedua, aplikasi pemetaan dan pengolahan data spasial. Yang ketiga, dukungan pembuatan, merubah, dan ekspor data spasial. Yang keempat, analisis data spasial. Yang terakhir yaitu publikasi peta melalui jaringan internet menggunakan web map service. Adapun fitur-fitur yang terdapat dari yang ada pada QGIS antara lain yaitu project, edit, view, layer, setting, plugin, vector,
raster, database, web, mesh, processing, dan HEP. Yang di bawahnya yaitu terdapat dengan favorit, bookmark, home, dan lain-lain. Software yang keempat yaitu Snap atau Sentinel Application Platform, yang merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra satelit Sentinel. Jadi Snap ini dikhususkan untuk software yang mengolah data Sentinel. Sentinel itu sendiri terdapat dari Sentinel 1 Toolbox, Sentinel 2 Toolbox, dan Sentinel 3 Toolbox. Namun, software ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengolah data citra lainnya. Snap merupakan inovasi platform yang dibiayai oleh ESA SEOM. Kelebihan Snap yaitu tersedia gratis untuk Windows, MAS, OS X, dan Unix yang dapat diunduh melalui web. Software Snap ini sangat ideal dan pemrosesan dan analisis observasi bumi. Selain itu, software ini berbasis sumber terbuka dan dapat diakses secara gratis. Fitur-fitur yang terdapat pada Snap itu sendiri yaitu terdiri dari file, edit, view, analisis, layer, vector, raster, optical, radar, torch, window, dan HEP. Yang di bawahnya yaitu terdiri dari position, time, bands, point grids, flag. Yang di bawahnya yaitu terdiri dari navigation, color, ini word file, dan lain-lain. Kita masuk ke aplikasi yang terakhir yaitu ArcGIS. ArcGIS itu sendiri merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. ArcGIS itu sendiri dikembangkan oleh Esri pada tahun 1999. Software ini mulai dirilis. Produk utama dari ArcGIS yaitu ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop merupakan software GIS profesional dan komprehensif dan dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ArcView, di mana komponen yang fokus ke pengguna data, yang komprehensif, pemetaan dan analisis. Yang kedua yaitu ArcEditor, lebih fokus ke arah editing data spasial, dan yang terakhir yaitu ArcInfo, yaitu lebih lengkap dalam penyajian fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Langsung saja kita masuk ke aplikasi ArcGIS sendiri. Fitur-fitur yang terdapat pada ArcGIS yaitu ada file, edit, view, bookmark, insert, selection, geoprocessing, custom, Windows, dan HEP. Langsung saja kita pada proses pembuatan kita. Yang pertama yaitu kita klik selection, ada data, add data. Kita pilih imagery. Kita tunggu sampai petanya muncul. Terus kita zoom bagian Pulau Sumatera. Lalu kita cari kota Indralaya. Kabupaten kota. Kita zoom, lalu kita cari. Kita cari Universitas Sriwijaya.
Nah, lalu kita zoom gini, Pak. Nah, sudah nampak di setting. Lalu kita marker, kita tandain lab derajat. Setelah muncul markernya, lalu kita convert grafik to all okay, yes. Kemudian kita ubah jadi 1:2. Lalu ubah landscape, lalu kita ubah light view-nya, lalu kita atur, kita sesuaikan dengan kita crop, sesuaikan dengan light-nya. Kita pilih ke properti, lalu kita pilih ke grid, kedua, next, lalu muncul warnanya, lalu kita rapikan sesuai dengan layer. Lalu kita pilih rectangle, kita ubah dengan color, lalu kita copy menjadi 5. Yang keempat, kita ubah menjadi besar untuk kata yang berwarna. Kalau kita tambahkan teks, lalu kita ketik apa kasih dasar kita pilih ke PNR, kita pilih ke 14, oke, lalu kita rapikan. Lalu kita pilih
arah mata angin, lalu kita pilih sesuai dengan keinginan. Oke, lalu lalu pilih lalu pilih yang scale 1, lalu kita ganti dengan 2 semua. Ganti dengan kilometer, lalu 2 PT, lalu oke. Lalu kita sesuaikan, kita rapikan. Insert ke scale text, kita pilih yang 1, lalu kita absolute, oke. Kita rapikan. Kita bikin legenda, insert. Lalu pilih yang paling bawah, lalu atas, next. Property banyak, convert to grafik banyak, sebanyak 3 kali, lalu kita ubah menjadi locally insert data frame. Lalu klik add data, pilih data yang SHP Indo, lalu yang lalu zoom bagian Pulau Sumatera. Setelah itu add data lagi, pilih yang ArcGIS, lalu default nomor 2. Setelah keluar muncul titiknya, lalu kita zoom. Kemudian add data lagi, pilih yang Kabupaten Ogan Ilir, lalu yang jalan. Add data lagi, pilih yang bangunan tar. Lalu kita zoom. Zoom sampai kelihatan. Setelah itu klik properti lagi, klik, lalu next.
Ini setelah itu muncul skalanya. Klik nomor 2, lalu oke, buat kotak merah, lalu klik teks, lalu oke. Lalu setelah itu kita tulis nama, name, lalu jurusan, lalu kelas, lalu angkatan. Setelah itu klik oke. Lalu kita tambahkan logo Ansri. Lalu kita sesuaiin, kita rapiin. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan yaitu dari kelima software tadi memiliki fungsi dan fitur-fiturnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kalau ArcGIS itu lebih ke pemetaan, kalau RMapper itu lebih ke pengoreksian data citra, yang kalau NP itu data citra yang fleksibel, kalau QGIS itu lebih ke open source dan gratis dan lebih banyak digunakan. Kalau Snap itu software yang dikhususkan untuk mengolah data Sentinel. Mungkin sekian video yang dapat penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.